Di jantung kota Eureka Springs, Arkansas, berdiri megah sebuah bangunan batu berwarna abu keperakan yang telah menyaksikan ratusan tahun sejarah dan kegelapan. Hotel Crescent, dengan arsitektur bergaya Victorian yang indah dan lanskap alam sekitarnya yang memesona, telah memikat para tamu sejak pertama kali dibuka pada tahun 1886. Namun di balik kemegahannya, hotel ini menyimpan rahasia yang tak banyak orang tahu. Rahasia tentang jeritan malam, penampakan bayangan, hingga roh-roh penasaran yang seolah terjebak selamanya di dalam dindingnya. Semua berawal lebih dari 1 abad lalu ketika pembangunan Hotel Crescent dimulai. Saat itu, Eureka Springs tengah naik daun sebagai destinasi wisata kesehatan karena sumber air panas alaminya dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Para investor kaya melihat potensi di sana dan memutuskan membangun hotel termegah di wilayah selatan Amerika Serikat. Mereka mendatangkan tukang batu dari Irlandia yang bekerja siang dan malam, membangun dinding batu setebal 18 inci yang kuat namun dingin. Namun ada yang janggal sejak pembangunan. Para pekerja melaporkan suara-suara aneh di malam hari, benda yang berpindah sendiri, hingga perasaan seperti diawasi. Salah satu kecelakaan pertama terjadi ketika seorang tukang batu muda jatuh dari atap dan tewas seketika. Mayatnya tidak ditemukan hingga beberapa hari kemudian terkubur di antara bebatuan dan reruntuhan. Sejak saat itu, kejadian ganjil mulai menjadi hal biasa. Suara langkah kaki tanpa tubuh, bayangan yang melintas di koridor kosong, dan pintu yang terbuka sendiri menjadi santapan harian para pekerja. Namun, proyek terus berjalan. Pihak investor menutup rapat mulut para pekerja, menyuap mereka agar tak menyebarkan cerita buruk. Ketika akhirnya Hotel Crescent dibuka untuk umum, para tamu mulai berdatangan. Mereka disambut dengan kemewahan tak tertandingi, lampu gantung kristal, tangga meliuk elegan, taman luas yang ditata sempurna. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa tamu mengeluh tentang suara orang menangis dari kamar yang seharusnya kosong, atau mendapati perabotan di kamar mereka berpindah tempat tanpa alasan. Salah satu tamu wanita mengaku melihat seorang pria berpakaian tukang batu berdiri diam di sudut kamarnya, menatap keluar jendela lalu menghilang begitu saja. Pihak manajemen mengabaikan semua laporan itu. Mereka lebih takut kehilangan nama baik hotel dibanding menghadapi kenyataan yang jauh lebih kelam. Pada tahun 1908, hotel mulai kehilangan popularitas. Jumlah pengunjung menurun drastis seiring perubahan tren wisata. Hotel Crescent pun dijual dan berubah fungsi menjadi sekolah asrama perempuan, dikenal dengan nama Crescent College. Disinilah babak baru dimulai, babak yang lebih gelap dari sebelumnya. Para siswi melaporkan kejadian-kejadian aneh, buku pelajaran yang hilang lalu muncul di kamar mandi, cermin yang tiba-tiba pecah tanpa sebab, serta perasaan bahwa mereka selalu diawasi, bahkan saat tidur. Salah satu siswi, yang dikenal pendiam dan rajin, ditemukan pingsan di lantai 3. Ketika sadar, ia hanya menggumamkan satu kata berulang kali, "Bayangan, bayangan itu memanggilku." Seminggu kemudian, ia lompat dari balkon lantai atas dan meninggal seketika. Surat yang ia tinggalkan tak pernah dibuka ke publik. Pihak sekolah mengklaim itu murni kecelakaan. Namun para siswa tahu, ada sesuatu yang hidup di dalam hotel itu. Setelah Crescent College tutup akibat krisis keuangan, hotel kembali kosong. Dinding-dindingnya berlumut, jendela-jendelanya berdebu. Namun, bisikan-bisikan itu tak pernah berhenti. Pada tahun 1937, seorang pria misterius bernama Norman Baker membeli bangunan itu dan menyulapnya menjadi rumah sakit alternatif untuk pasien kanker. Disinilah titik tergelap dalam sejarah Hotel Crescent terukir. Norman Baker bukanlah dokter sungguhan. Ia adalah penipu ulung yang memanfaatkan harapan pasien demi uang. Ia mengaku punya obat mujarab untuk menyembuhkan kanker, padahal hanyalah ramuan air, karbol, dan zat kimia yang membuat pasien perlahan-lahan sekarat dalam kesakitan. Mereka yang menolak pengobatannya dikurung di ruang bawah tanah,
Tangisan dan jeritan terdengar nyaris setiap malam. Tidak sedikit pasien yang meninggal di meja perawatannya. Mereka tidak dimakamkan dengan layak. Beberapa dikabarkan dikremasi diam-diam, yang lainnya entah kemana jasadnya. Baker tak pernah diadili atas pembunuhan, namun akhirnya ditangkap karena praktek medis ilegal dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Setelah itu, hotel kembali kosong, namun bekas luka yang ia tinggalkan tak pernah hilang. Para peneliti paranormal yang datang setelahnya mengaku merasakan aura kematian yang sangat kuat, terutama di lantai bawah tanah dan kamar 218, kamar paling berhantu di Hotel Crescent. Kamar itu konon merupakan tempat tinggal salah satu tukang batu yang tewas saat pembangunan hotel. Setiap malam, tamu yang menginap di kamar tersebut melaporkan suara ketukan dari dinding, suara langkah kaki berat di lantai kayu, serta pintu kamar mandi yang terbanting keras padahal tidak ada angin. Salah satu tamu bahkan mendapati tulisan di cermin kamar mandi, "Get out," yang muncul perlahan-lahan saat uap mulai mengembun. Tidak ada yang bisa menjelaskan siapa atau apa yang menulisnya. Namun, tak hanya kamar itu. Lorong lantai 3 juga terkenal karena sosok wanita berpakaian putih yang berjalan menyusuri koridor sambil membawa lentera. Para staf hotel menjulukinya The Lady in White. Beberapa tamu melihatnya menghilang di tembok, tepat di tempat di mana dulunya balkon itu berada, tempat seorang siswi melompat bunuh diri. Ada pula cerita tentang suara musik piano yang terdengar dari ballroom, padahal tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Beberapa tahun terakhir, hotel ini kembali beroperasi sebagai hotel dan tempat wisata horor. Mereka bahkan menjual tur keliling malam hari, membawa pengunjung ke ruang bawah tanah tempat jasad-jasad pernah disembunyikan. Namun, bahkan pemandu tur paling berani pun enggan terlalu lama berada di ruang mayat. Di sana, lampu sering padam tiba-tiba. Kamera para wisatawan rusak mendadak. Beberapa mengaku tangan mereka disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Satu insiden yang membuat geger terjadi tahun 2014 ketika seorang tamu perempuan ditemukan pingsan di kamar 419. Ia mengaku diseret dari tempat tidur oleh sesuatu yang tak terlihat. Bekas lebam di tangannya menyerupai jari-jari manusia. Kamera pengintai hotel tidak merekam apapun. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya wanita itu tertarik dari rancangnya dan jatuh di lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa arwah-arwah itu tidak pergi? Apakah karena kematian mereka tidak tenang? Atau karena energi dari penderitaan dan kebohongan yang tertanam begitu dalam di bangunan itu membuat roh-roh tersebut terperangkap? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, Hotel Crescent bukanlah sekedar tempat menginap. Ia adalah bangunan dengan nyawa. Sebuah tempat yang merekam rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan. Dan setiap malam, ketika bulan menggantung di langit Eureka Springs, hotel itu berbisik, bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada siapapun yang cukup berani untuk mendengarkan. Kisah ini mungkin terdengar seperti cerita lama yang dibesar-besarkan. Namun hingga hari ini, tamu-tamu masih datang dan sebagian dari mereka pergi membawa cerita yang tak bisa mereka jelaskan. Beberapa dengan wajah pucat, beberapa memilih tak pernah kembali lagi. Dan kamu, bila suatu hari berniat untuk bermalam di Hotel Crescent, pastikan kau tidak membuka pintu jika mendengar ketukan pelan di malam hari. Sebab bisa saja yang mengetuk bukanlah manusia.